Syukur merupakan salah satu makom atau derajat yang tinggi dari seorang hamba di sisi Allah. Rasa syukur itulah yang dapat membuat seorang hamba menjadi sadar dan termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah. Seperti yang diceritakan dari Nabi, bahwasanya beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Ketika Aisyah bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang telah lewat maupun yang akan datang." Maka Rasulullah menjawab, "Tidakkah aku boleh menjadi hambanya yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika mengetahui ini, bahwa orang yang bersyukur mempunyai makom yang tinggi di sisi Allah, iblis sebelum dia diusir ke dunia berjanji kepada Allah untuk menggelincirkan manusia dan akan menghalangi mereka untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Statement iblis ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian pasti aku datangi mereka, Bani Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 17. Dan terbuktilah apa yang dikatakan oleh iblis, bahwa kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur." Quran surat Saba ayat 13. Untuk itu kita harus pandai bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang setiap saat kita rasakan. Karena pada hakikatnya kita tidak dapat lepas sedikit pun dari limpahan kasih sayangnya. Setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, setiap denyut nadi adalah beberapa nikmat yang jika lepas salah satunya, lepas pula kehidupan ini. Cara bersyukur kepada Allah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa syukur terdiri dari 4 komponen. 1. Syukur dengan hati. 2. Syukur dengan lisan. 3. Syukur dengan perbuatan. 4. Menjaga nikmat dari kerusakan. 1. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah. Walau jika kita memperoleh nikmat atau kesenangan dari orang lain, pada hakikatnya itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Orang tersebut hanya sebagai wasilah atau perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah." Quran surat An-Nahl ayat 53. Syukur dengan hati mengantar manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Syukur ini juga mengharuskan yang bersyukur menyadari betapa besar kemurahan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, sehingga terucap dari lidahnya thana atau pujian kepadanya. Al-Quran memberikan contoh dari seorang Qarun yang mengingkari nikmat Allah dan merasa bahwa harta yang diperolehnya semata-mata karena kerja kerasnya belaka. Maka Allah menimpakan murkanya dengan membenamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Kisah Qarun terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 82. 2. Syukur dengan lisan. Ketika hati sangat yakin bahwa segala nikmat itu bersumber dari Allah, maka secara spontanitas lisan berucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Ketika memperoleh suatu nikmat atau kebaikan, walau ia memperoleh nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah karena ia yakin dan sadar bahwa orang tersebut hanyalah perantara yang Allah kehendaki untuk menyampaikan nikmat kepada hambanya itu. Ketika kita mengembalikan segala puji kepada Allah, maka itu berarti bahwa pada saat kita memuji seseorang karena kebaikannya, maka pujian tersebut pada hakikatnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sang pemilik segala kebaikan. 3. Syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung pengertian bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan pada jalan yang diridhoinya, seperti untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan lain sebagainya, serta mempergunakan nikmat Allah secara proporsional dan tidak berlebihan. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah sangat senang melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sabdanya, "Sesungguhnya Allah senang melihat athar atau bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya." Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr.
Maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah menyukai hambanya yang menampakkan dan mengakui nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Orang yang memperoleh baju baru hendaknya ia pakai, tidak disimpan saja. Orang yang kaya hendaknya menampakkan hartanya untuk zakat, sedekah, dan sejenisnya. Orang yang berilmu menampakkan ilmunya untuk mengajar manusia, memberi nasihat, dan serupanya. Maksud menampakkan di sini bukanlah pamer akan kekayaan atau kepandaian, namun sebagai wasilah atau perantara atau media untuk meraih ridha Allah yang didasari ikhlas karenanya. Kita harus mencontoh cara bersyukur kepada Allah sebagaimana Nabi Daud alaihissalam beserta putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka memperoleh aneka nikmat dan karunia yang tiada taranya. Kepada mereka Allah berfirman, "Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih." Quran Surat Saba ayat 13. Jadi bekerja merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Yang dimaksud dengan bekerja adalah menggunakan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya itu. Sungguh betapa anugerah dan nikmat Allah tidak akan bertambah kalau setiap yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa kekayaan alam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kekayaan hutan, kekayaan minyak bumi, gas, dan hasil tambang lainnya, gunung-gunung, dan sungai-sungai dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama dan tentunya mengindahkan kelestariannya dan tidak kebablasan. Komponen yang keempat yaitu menjaga karunia dari kerusakan. Selain mempergunakan nikmat dan karunia dengan sebaik-baiknya pada jalan yang Allah ridhoi, tidak kalah pentingnya adalah menjaga nikmat itu dari kerusakan. Bila kita memperoleh nikmat baju misalnya, maka kita harus berusaha memeliharanya dengan sebaik-baiknya, mencucinya ketika kotor, menyetrikanya agar mulus, dan menyimpannya di dalam lemari. Bila perlu, diberi pengharum anti kecoa atau rayap. Kita dianugerahi nikmat kesehatan. Kita wajib menjaga badan kita agar senantiasa sehat dan terhindar dari sakit. Karunia akal pikiran adalah dengan menjaganya agar kita senantiasa cerdas dan pintar. Tentunya dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, menyerap informasi, dan mentadaburi alam sekitar, serta tidak malas-malasan. Bila perlu, mengkonsumsi obat atau suplemen pengencer otak. Demikian halnya dengan iman dan Islam. Kita wajib menjaganya dari kepunahan yang disebabkan pembangkangan, pemurtadan, dan lemahnya ruh ilahi dalam jiwa. Untuk itu kita harus senantiasa memupuk iman dan Islam kita dengan sholat dan zikir kepadanya, membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ta'lim dan zikir, serta membentengi diri dari kemunafikan, kemungkaran, dan kemelorotan moral. Pendek kata, setiap nikmat yang Allah berikan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah menaati perintah dan menjauhi larangannya, termasuk sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Orang yang bersyukur kepada Allah menilai bahwa sholat bukanlah suatu beban, namun sebagai salah satu manifestasi syukurnya kepada Allah. Karena jika ia merasa sholat adalah suatu kewajiban, maka ia akan melakukannya sebatas kewajiban. Atau bahasa awamnya, sholat sekedar bayar hutang. Orang yang melakukan sholat seperti ini tidak akan mampu menyerap dan merasakan hikmah dan manfaat yang luar biasa dari sholat. Bahkan sebaliknya, hanya kerugian semata. Rasulullah SAW bersabda, "Banyak orang yang sholat tidak memperoleh apapun di sisi Allah." Hadis riwayat Hakim. Bahkan dalam surat Al-Ma'un, Allah menegaskan kerugian bagi orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya dan riya. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Melaksanakan sholat tahajud merupakan manifestasi syukur kepada Allah, syukur atas segala nikmat dan karunia yang tiada terkira. Ketika kebanyakan orang tertidur lelap, ada orang-orang yang ingat kepada Allah, butuh konsultasi dengannya mengenai apa yang akan dilakukannya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tinggi betapa karunia Allah sangat banyak dirasa, sehingga syukur yang ia manifestasikan dalam bentuk sholat tahajud menjadi sebuah keniscayaan yang indah. Saya bertemu langsung dengan beberapa orang yang intens melaksanakan sholat tahajud. Ketika saya tanya perihal alasannya,
Maka didapati bahwa rutinitas ini berangkat dari kesadaran bahwa Allah senantiasa menaungi dengan karunia, rahmat, dan hidayahnya, sehingga sudah sewajarnya bersyukur kepada Allah antara lain dengan sholat tahajud. Mereka terus mengintensifkannya sambil terus berharap kiranya nikmat dan karunia-Nya tetap langgeng dan Allah senantiasa menaungi dengan rahmat dan petunjuknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka juga tidak menafikan bahwa mereka merasakan manfaat yang luar biasa dari aktivitas sholat tahajud. Utamanya, mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dan kelapangan rezeki. Mereka yakin betul akan janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.